Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Navita Dwi Sapira dengan NIM 21910410116 dari Prodi Marketing Komunikasi. Yang terhormat Bapak Heru Sudinta selaku dosen pengampu di mata kuliah Etika Periklanan dan Hak-Hak Konsumen. Sebagai syarat nilai UTS saya membuat video dengan materi pilihan saya, yaitu pengantar periklanan. Alasan saya memilih materi tersebut karena saya merasa menguasai materi pengantar periklanan. Berikut adalah video penjelasan pengantar periklanan. Etika periklanan. Etika itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Iklan yang baik memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah etis. Etis berkaitan dengan kepantasan. Mengapa iklan yang ditayangkan khususnya di televisi itu harus etis? Karena iklan-iklan yang akan ditayangkan di televisi melalui penyaringan Komisi Penyiaran Indonesia. Yang kedua, estetis. Estetis berkaitan dengan kelayakan, yaitu target market, target audiennya, dan kapan harus ditayangkan. Yang ketiga, artistik. Artistik ini bernilai seni sehingga mengundang daya tarik khalayak. Selanjutnya, etika secara umum. Etika iklan secara umum yang pertama itu jujur. Kenapa harus jujur? Karena produk yang diiklankan tidak boleh ada kebohongan publik karena akan mempengaruhi dengan penjualan produk tersebut. Yang kedua, tidak memicu konflik SARA. Mengapa hal tersebut tidak dibolehkan? Karena akan banyak masyarakat atau publik yang merasa tersindir dan tentu akan mempengaruhi penjualan produk tersebut. Yang selanjutnya, tidak mengandung pornografi. Kenapa tidak boleh mengandung pornografi? Karena akan ada dampak buruk bagi anak-anak kecil yang menonton, dan tentu seluruh penayangan iklan ataupun film yang ditayangkan di televisi harus sesuai dengan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Selanjutnya, tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, tidak melanggar etika bisnis. Dan yang terakhir, tidak plagiat. Mengapa tidak boleh plagiat? Karena itu akan merugikan pihak yang ditiru. Selanjutnya, iklan dan etika. Di sini ada definisi iklan dan definisi periklanan. Definisi iklan tersendiri ini adalah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media dan dibiayai oleh pemrakasa yang dikenal serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Definisi periklanan tersebut adalah seluruh proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, penyampaian, dan umpan balik dari pesan komunikasi pemasaran. Selanjutnya, ada pun dampak positif dan negatif dari iklan. Dampak positifnya itu yang pertama adalah adanya informasi kepada konsumen akan keberadaan suatu produk dan kemampuan produk tersebut. Yang kedua, memberikan subsidi kepada media-media, khususnya media massa, sehingga masyarakat bisa menikmati media massa dengan biaya yang sangat rendah. Yang ketiga, memberikan alternatif pilihan produk bagi publik dan masyarakat luas. Dampak negatifnya, yang pertama memunculkan budaya materialisme, yang kedua memunculkan perilaku stereotip yang berbahaya, yang ketiga munculnya produk-produk yang sebenarnya berbahaya untuk dikonsumsi. Selanjutnya, norma dan etika bidang pemasaran. Yang pertama ada etika pemasaran dalam konteks produk. Etika pemasaran dalam konteks produk ini, produk yang dibuat dapat berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat, produk yang dibuat berpotensi ekonomi atau benefit, produk yang dibuat bernilai tambah tinggi, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Iklan di sini dengan berarti melihat dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga. Dalam konteks harga, harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Perusahaan mencari margin laba yang layak dan harga dibebani kos produksi yang layak. Selanjutnya yang ketiga, etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi, yaitu barang dijamin keamanan dan keutuhannya. Konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Yang terakhir, etika pemasaran dalam konteks promosi,
Etika pemasaran dalam konteks promosi ini sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif, sebagai sarana untuk membangun image positif suatu produk, dan tidak ada unsur manipulasi atau memberdaya konsumen. Lalu selalu pedoman pada prinsip-prinsip kejujuran, dan yang terakhir tidak mengecewakan konsumen. Selanjutnya, prinsip-prinsip etis dalam iklan. Kenapa iklan harus mempunyai prinsip-prinsip etis? Karena iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud memperdaya konsumen, karena akan menimbulkan kebohongan publik dan ketidakpercayaan publik terhadap produk tersebut. Yang kedua, iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk yang diiklankan. Hal ini dapat menjadi daya tarik publik atau masyarakat yang melihat iklan dari produk tersebut. Yang ketiga, iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan. Dan yang terakhir, iklan tidak boleh mengarah pada tindakan. Selanjutnya, adapun asas umum tata krama periklan Indonesia. Yang pertama, jujur, bertanggung jawab, dan tidak bertentangan dengan hukum negara. Karena apabila iklan yang bertentangan dengan hukum negara sudah pasti akan di-stop penayangannya di televisi. Yang kedua, sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Yang ketiga, mendorong persaingan namun dengan cara-cara yang adil dan sehat, atau dijiwai dengan persaingan yang sehat. Selanjutnya ada implementasi dari asas-asas yang tadi sudah disebutkan di awal. Yang pertama, dari sisi bahasa, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif atau berlebihan seperti paling, nomor satu, top, atau kata berawalan ter, dan atau yang bermakna sama. Tanpa secara khas, mereka menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pertanyaan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Yang kedua, penggunaan kata 100% murni atau asli untuk menyatakan suatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Yang ketiga, penggunaan kata satu-satunya. Iklan tidak boleh menggunakan kata satu-satunya atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menyebutkan dalam hal produk tersebut menjadi yang satu-satunya, dan hal tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, hiperbola. Hiperbola boleh dilakukan sepanjang ia semata-mata dimaksudkan sebagai penarik perhatian atau humor yang secara sangat jelas berlebihan atau tidak masuk akal, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi dari halayak sasarannya. Selanjutnya yang kelima, iklan yang baik tidak mengadakan perbandingan langsung dengan produk-produk saingannya. Apabila perbandingan semacam ini diperlukan, maka dasar pembandingan harus sama dan jelas. Konsumen tidak disesatkan oleh perbandingan tersebut, karena apabila ada perbandingan-perbandingan antara produk satu dan produk saingannya, itu akan menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Yang keenam, perbandingan langsung dapat dilakukan namun hanya terhadap aspek-aspek teknis produk dan dengan kriteria yang tepat dan sama atau apple to apple. Jika perbandingan langsung menampilkan data dan riset, maka metodologi, sumber, dan waktu penelitiannya harus diungkapkan secara jelas. Penggunaan data dari riset tersebut harus sudah memperoleh persetujuan atau verifikasi dari organisasi penyelenggaraan dari perbandingan tersebut atau dari riset tersebut. Yang ketujuh, perbandingan tidak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan halayak. Jadi, apabila ada perbandingan-perbandingan antara produk dan produk saingannya, tentu akan membuat masyarakat merasa tidak nyaman saat menonton atau saat melihat tayangan iklan tersebut, karena banyak masyarakat di era zaman digital sekarang sudah banyak yang istilahnya sudah banyak yang cerdas dan sudah banyak melakukan riset tersendiri. Jadi apabila masih terdapat iklan-iklan yang menyesatkan seperti melakukan perbandingan antara produk sendiri dan produk saingannya, akan membuat masyarakat atau publik tidak respect dengan produk iklan yang melakukan perbandingan antara
produknya sendiri dengan produk saingannya. Sekian video penjelasan materi pengantar periklanan yang saya buat. Semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton dan maaf apabila ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.